Bu, eh. Baik, selamat malam Eldreamers. Oke, kita ketemu lagi di Semeja program episode yang kedua. Coba lagi, selamat datang Bu Mini, Pak Taufik, Pak Hanif. Oke, sebelumnya kita sebenarnya mau memperkenalkan itu Bu Mini itu sudah terkenal saat ini. Ya, jadi artis ya, artis semua teman-teman ISP pasti kenal. Gitu. Semua ISP kenal, reseller itu juga banyak yang kenal. Gitu. Nah, kita tahu Bu Mini saat ini sebagai kepala tim penertiban dan perlindungan pengguna Kementerian Komdigi. Pak Taufik kemarin pada episode pertama juga hadir sebagai pemerhati ya Pak ya, termasuk juga sebenarnya pelaku usaha. Pelaku ASP. Ya, ASP. Pelaku yang gagal apa yang? Ya, tetapi beliau tidak punya reseller Bu, sejauh yang kami tahu tidak punya gitu. Ada dulu. Dulu ada, tetapi saat ini mungkin sudah ada Pak ya. Ya, karena merasa dulu menginisiasi aturan dan koknya nggak tertib jadi dihilangkan. Buat itu gampang, melaksanakan itu tidak. Tidak gampang gitu. Betul ya Bu? Terus Pak Hanif mesti teman-teman Eldreamer tahu semua. Dan saya Yanis Taufik, teman-teman Eldreamer juga banyak yang tahu itu. Gitu. Oke, malam hari ini menarik itu dari beberapa grup Eldreamer sebenarnya menunggu karena kami sudah informasikan sebelumnya. Nah ini banyak juga nanti Bu pertanyaan teman-teman Eldreamer antusias menunggu kehadiran Bu Mini di acara ini. Nah ini nanti akan harusnya terjadi diskusi yang menarik ya. Karena dari Bu Mini sebagai ketua tim penertiban, nanti ada Pak Hanif yang pelaku usaha nih dan Contoh yang ditertibkan. gitu. Kebetulan Pak Taufik tidak ya Pak ya, tetapi Pak Taufik iya, Pak Taufik basicnya emang ini ya Pak, regulasi. Iya, dulu mantan ya, Kabid Regulasi Advokasi ABJI, sekali lagi mantan ya Pak ya, nanti takutnya diafiliasikan gitu. Menjadi representasi ABJI di sini. Tidak menjadi representasi ya. Itu oke. Bu Mini, ini banyak pertanyaan dari teman-teman sebenarnya yang langsung ke saya. Sebenarnya dari Komdigi ini yang dimaui seperti apa sih? Gitu. Mulai dari penertiban yang dilakukan dulu ke teman-teman reseller, direct, terus sekarang yang penertibannya ke ISP. Nah, yang melatar belakangi apa Ibu? Baik, terima kasih Pak Yanis, Pak Hanif atas undangannya hari ini. Mungkin yang melatar belakang itu memang selama ini kan saya sudah sekitar 13 tahun Pak di Monef, monitoring evaluasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Nah saatnya saya di Monef itu ya gerak saya hanya bisa menyampaikan aturan seperti ini gitu, tapi kami tidak bisa merapikan lah ya intinya gitu. Yang kita lihat di lapangan bahwa saat ini penyelenggara ISP ini sudah banyak sekali. Dari saya masuk di Monef jasa telekomunikasi itu baru 270 penyelenggara ISP. Namun saat ini udah ada 1.532 per Maret kemarin gitu ya, luar biasa gitu. Ini saya bertanya apakah karena kita mudah untuk memberikan kemudahan teman-teman atau masyarakat untuk melakukan pengurusan perizinan, atau memang industri ini masih diminati oleh banyak orang gitu Pak, karena mungkin pangsa pasarnya masih dibutuhkan gitu. Nah dari berjalan dari situ kita melihat bahwa penyelenggara ISP yang ada saat ini itu kalau dilihat dari pelaporan yang disampaikan kepada kita, kemudian saatnya kita mengevaluasi ke lapangan,
itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Contohnya dengan dibukanya untuk jual kembali jasa telekomunikasi reseller di tahun 2021, mungkin juga dulu atas usulan APJI ya Pak untuk mewadahi RT RW-net yang ada di masyarakat sehingga agar mereka legal gitu. Tapi dengan adanya reseller juga ternyata tidak membuahkan hasil yang sesuai harapan APJI maupun kita pemerintah gitu. Dari situ kita melihat bahwa penyelenggara ISP yang semakin banyak ini tapi tidak diimbangi dengan ketertiban dan perbaikan atau perubahan yang baik terhadap pelaku usahanya sendiri gitu. Jadi banyak ISP yang asal ngurus izin, kemudian dia tidak memiliki basic pelanggan yang intinya ISP itu kan basic pelanggan melayani masyarakat untuk menjadi mediasi untuk layanan akses internet sampai dengan end user. Tapi justru sekarang banyak ISP yang tidak memiliki basic itu. Bahkan dilihat dari sumber daya untuk yang mengelola pun tidak kompeten gitu. Dan akhirnya berangkatnya dari RT RW-net, dari reseller menjadi ISP yang istilahnya dengan kemampuan yang terbatas gitu. Mohon maaf nih kalau saya sebut kemampuan yang terbatas karena memang kalau kita lihat ke dalamnya ya kadang ada tim teknisinya ini ataupun tim IT-nya itu di manage service gitu. Satu orang bisa memanage service beberapa puluh ISP gitu. Kemudian sumber daya untuk di laporan keuangan, kemudian administrasi dan lain sangat-sangat tidak profesional gitu. Karena apa? Contohnya, mereka melaporkan. Laporan setiap tahun itu laporan tahunan kan disampaikan ke Komdiji. Yang disampaikan bandwidth ya 2 giga ya 2 giga, terus tahun pertama, kedua, ketiga, keempat kan nggak mungkin ya. Ini kita buka-bukaan aja ya Pak ya gitu. Kemudian sumber dayanya ya cuman 1, 2, ya cuman SMA, SMK, S1, 1 gitu. Tapi background pendidikan untuk mengelola manajemen sebuah perusahaan yang itu perseroan terbatas itu tidak tergambar di sana. Ini mungkin yang kita lihat. Kemudian banyak dari situ berangkat akhirnya saatnya ISP kita lihat kembali bahwa dia tidak punya basic pelanggan perorangan yang dikelola sendiri tapi semua reseller gitu. Nah saatnya nih ada kita menegakkan aturan bahwa penyelenggara ISP sekarang kita sehatkan gitu ya. Artinya bukan kita mau mematikan tapi menyehatkan industri ini agar ke depan langkah-langkah blueprint ini bisa dijalankan gitu setelah semuanya rapi gitu. Jadi berangkat dari situ sejak Maret kemarin saya diamanahkan untuk menjadi ketua tim penertiban dan perlindungan pengguna, maka kami mengubah untuk melakukan penertiban itu bukan kita di ujung sana kemudian kita pidanakan, enggak, tapi kita melakukan penertiban dengan audit kepatuhan karena inline juga dengan undang-undang KUHP yang mengedepankan sanksi administratif dibanding sanksi pidana terhadap undang-undang yang memang di dalamnya ada sanksi administratif. Nah ini kebetulan juga gitu, jadi beban saya juga nggak terlalu berat karena kalau saya menertibkan di ujung ketemunya parang, kalau saya menertibkan ISP ketemunya teh botol gitu. Jadi ketemunya AC gitu. Nah ini makanya audit inilah sebenarnya bagian dari bagaimana kita usaha pemerintah untuk menyehatkan industri. Kita mengedepankan pembinaan dengan sanksi administratif. Kita sama-sama mencari solusi bagaimana ISP ini untuk sehat ke depannya. Karena walaupun bagaimana mau nggak mau blueprint itu akan berjalan. Perkara nanti ujungnya seperti apa, kita memulai dari sekarang memetakan kemudian solusinya nanti seperti apa yang sudah digambarkan dari blueprint kemarin bahwa 2025-2026 adalah konsolidasi internal ISP ini untuk konsolidasi dengan mitra-mitranya untuk memperkuat si ISP ini gitu. Kemudian 2027-2028 dengan penguatan QoS. QoS-nya setelah ini nanti semua pelanggan menjadi pelanggan ISP. Kemudian QoS-nya akan diperbaiki. Karena apa? Posisi Indonesia saat ini berada di nomor 2 di ASEAN dari bawah untuk kecepatan akses internet gitu. Nah karena apa? Ya itu tadi, karena reseller mereka ngambil bandwidth ke ISP, kemudian mereka retail kembali yang tidak terkontrol dari ISP-nya, kemudian RT RW-net yang mungkin dari broadband juga itu banyak sekali gitu ya.
Itu sungguh luar biasa karena kalau saya ditantang untuk menertibkan nggak sanggup karena sekitar ada 300 ribu RT RW net yang ada saat ini. Nah kemudian 2028-2009 itu merger untuk antar ISP untuk menjadi yang memang sepisi, mungkin mereka nanti akan merger, akan memperkuat masing-masing. Setelah itu mungkin 2028-2009 adalah open access. Jadi sekarang penyelenggara jaringan ilegal ini kita rapikan, semuanya masuk ke izin paket suite maupun jartub. Kemudian nanti saatnya 2028-2029 ini sudah rapi, itu nanti akan ada peta jaringan yang akan ada titik-titiknya ada di mana dan nanti teman-teman tinggal connect di sini, connect di sana dan ini open access kita akan dorong. Di 2029-2030 itu sudah ISP di kita itu mungkin masuk peringkat kemarin 60-70 lah di peringkat dunia yang sehat gitu. Nah itu kalau kemarin mungkin teman-teman agak kaget dengan blueprint. Nah ini tugas kita adalah bagaimana kita mengawali dari kita menata hati istilahnya untuk menuju ke sana gitu. Jadi memang berat sesuatu perubahan dari yang tadinya mungkin nggak ada menjadi ada itu agak berat Pak memang. Namanya hijrah itu berat Pak tantangannya. Mungkin itu Pak. Oke, jadi mungkin ini ya Bu ya, jadi tidak benar ya Bu ya, dugaan banyak pihak bahwasannya penertiban ini dilatar belakangi karena ada titipan gitu. Yang santer memang itu. Iya, yang santer itu Bu, karena Siap. kebetulan saja. Ya titipannya dari negara Pak. Oh iya, titipannya dari negara, amanah Baik. negara. Oke, Pak Hanif, ini ke Pak Hanif ya. Jadi terkait audit dari Komdigi kemarin, Pak, pandangan dari LDP seperti apa, Pak? Ya seperti yang kemarin di podcast sesi 1 ya. Iya. Ya sebenarnya memang ini yang kita tunggu momentumnya. Oke. Ya walaupun akhirnya ke sampel gitu. Tapi ternyata impactnya cukup baik Bu. Gitu. Sehingga memang kami dari pelaku industri ini juga merasa aturan itu juga dijalankan dan ditegakkan gitu. Memang dari sisi LDP sendiri yang seperti kemarin saya sampaikan juga bahwa kita bermain di reseller itu dengan nama waktu itu kan dari tahun 2015 ya, yang belum ada payung hukumnya sampai saat ini ada payung hukumnya, dan memang dari sebelum pandemi itu kan saya juga aktif dulu di APJI, melihat bahwa pertumbuhan saat ini memang besar sekali terutama di ISP ya. Ya bermula dari RT RW net yang sudah besar, kemudian mereka bertumbuh untuk menjadi ISP. Bahkan juga ada ISP-ISP yang memang berfokus untuk melayani reseller itu juga ada. Nah ini memang masih penerjemahan dan penerimaan aturan itu masih sangat multitafsir, sehingga ada yang mungkin dengan gelondongan dan lain sebagainya. Dan awal-awal dari aturan itu keluar, kita pun juga kesulitan untuk mendapatkan perhatian di market reseller ya. Karena memang sebenarnya dulu LDP juga sudah menerapkan, dengan adanya aturan akhirnya tinggal menyesuaikan. Namun faktanya ya pertumbuhan saat itu jadi melambat gitu ya. Kalau kita menganggap sebagai kantor cabang, resikonya itu juga di SDM, kemudian juga satu sisi cost operasional juga makin tinggi gitu. Nah kedatangan reseller ini memang sangat membantu dari sisi ISP untuk penetrasi market gitu ya, termasuk persebarannya internet gitu. Bahkan di rumah saya sendiri ya, yang saya juga pengusaha ISP di mana LDP berdiri, rumah saya itu belum tersentuh internet gitu di desa. Tapi dengan adanya teman-teman reseller ya akhirnya saya juga berlangganan gitu waktu itu gitu. Nah dengan penertiban kemarin ya sebenarnya kita itu enggak bodoh-bodoh amat untuk menghitung gitu. Tapi ya karena tidak ditertibkan ya mengikuti pada umumnya saja gitu kan. Nah setelah ditertibkan ya kemarin hitungan apresialnya dari Komdigi ya nggak jauh beda dengan yang sebenarnya kita prediksikan gitu ya. Dan saya yakin ini teman-teman yang lain juga pasti paham lah untuk di situ. Sehingga untuk mengarah ke tertib itu sebenarnya ya penerapan aturan yang memang itu merata, konsisten dan lain sebagainya. Terkait dengan hal-hal ini kami melihatnya dari Komdigi memang berfokus kepada PNBP,
penyedianya bertambah, pelaksana jual kembalinya bertambah, tetapi mungkin grafik kenaikan dari PNBP-nya yang kok stuck aja gitu kan. Nah, positifnya tetap kita mendukung programnya dari Komdigi dan kalau bisa ya lebih sering gitu kan. Dan nantilah mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Ya. Karena kemarin alhamdulillah di podcast sesi pertama saya juga berkomunikasi dengan Bu Mini dan respon time-nya luar biasa. Mungkin NOC saya bisa 11-12 lah masalah respon time. Padahal itu juga malam hari gitu ya. Seperti itu Pak Yanis. Oke. Gitu. Sebelum Pak Taufik kembali lagi ke Bu Mini. Ini yang resah itu tidak hanya ISP Bu, tetapi juga reseller karena sebagian mungkin saya ikut di beberapa forum reseller itu memang kadang kekurang ngertian dari si ISP-nya untuk menerjemahkan kepada resellernya itu. Nah, seharusnya Bu, reseller itu seperti apa sih Bu? Kalau kita bicara masih di PM 2019 itu, seharusnya reseller itu seperti apa? Belum ada PM baru kan? Belum Bu, belum Pak. Baik, jadi reseller itu kalau menurut PM 13 Iya. bahwa reseller itu adalah pelaku usaha, baik itu koperasi perorangan yang kerjasama dengan penyelenggara ISP. Jadi melalui PKS, kontrak kerjasama. Kemudian dalam aturan yang disampaikan bahwa mungkin pertama bahwa kalau kita ngelihat PP 52 tahun 2000 pasal 15 itu bahwa infrastruktur dari penyelenggara ISP sampai dengan end user itu yang menyediakan ISP. Satu. Yang kedua, seluruh pendapatan dari pelaku usaha jual kembali jasa telekomunikasi itu wajib dicatat dan dibukukan di penyelenggara ISP. Kemudian untuk artinya si reseller ini tidak boleh membangun jaringan kalau ngeliat kita PP 52. Kemudian billing system aktivasi karena semua pendapatan penyelenggaraan jual kembali ini semua dicatat dan dibukukan, artinya semua kontrolnya ada di penyelenggara ISP, baik itu billing system maupun dari aktivasinya. Kalau kita lihat bahwa tadi si reseller itu tidak boleh membangun jaringan karena melanggar ketentuan. Kalau dia bangun jaringan artinya punya perangkat aktif maupun pasif, berarti dia adalah penyelenggara jaringan ilegal. Kemudian semua pendapatan dicatatkan di ISP. Terus kalau dia bisa aktivasi pelanggan, melanggar aturan kan Pak sebenarnya? Tidak sesuai dengan perilaku aktivasi. Ya. Ya. Artinya aktivasi berarti ada di ISP-nya. Nah, hal yang terjadi di lapangan, hampir 98% reseller itu memiliki infrastruktur pasif maupun aktif, kemudian dia ngambil bandwidth, ada pengalokasian bandwidth sekian, kemudian dia mengenerate. Padahal produk yang seharusnya di ISP ini yang dijual kepada end user, walaupun dia sebagai reseller dia memiliki meng-create pelanggan dari beberapa pelanggan itu, ya berarti yang produknya adalah dari produk ISP. Tapi kan nggak di sana. Walaupun mungkin di aturan, mungkin ini kita melihat aturan reseller ini turunannya ke Perdirjen, itu kan memang agak bertentangan dengan PM. Makanya apabila peraturan yang lebih bawah kemudian bertentangan dengan PM, maka kita kembali ke PM. Saatnya di Perdirjen disampaikan bahwa reseller itu boleh melakukan billing, boleh melakukan kontrak berlangganan. Di dalam PM tidak diatur. Jadi kemarin itu kita melakukan review terhadap ketentuan ini, kita sampai buat metrik gitu ya. Ini bertentangan ya sudah, kalau ini bertentangan kita kembali ke PM. Karena kalau itu kita akhirnya ke sini kemudian itu menjadi potensi kerugian negara, kita sebagai pengawasan pengendalian ada pembiaran. Saatnya ada pembiaran, kita yang diaudit, kita yang dituntut gitu. Nah, dari situ akhirnya kita kembali ke PM, kita sampaikan bahwa mungkin dulu teman-teman tidak menjabarkan yang di PP 52 kepada teman-teman saat sosialisasi reseller gitu.
Nah, tapi saat saya tahun 2024 itu sudah saya create, saya sampaikan bahwa reseller itu seperti ini. Artinya reseller ini kalau selama ini digaungkan di lapangan bahwa kita ini UMKM, kita itu mikro, usaha mikro, kemudian kita itu yang harus dilindungin. Kita itu nggak wajib pajak karena kita UMKM. UMKM kok 1 giga bisa 60 juta. UMKM itu adalah usaha yang itu tidak memiliki resiko tinggi ataupun menengah tinggi, tapi seperti UMKM itu adalah mengolah sesuatu bahan alam atau hasil alam yang dikemas, di packaging, kemudian dijual. Nah kalau UMKM ini reseller disamakan dengan UMKM emang nggak bisa, karena ISP sendiri izinnya adalah resiko menengah tinggi. Reseller adalah bagian dari ISP. Karena tadi semua produk dan segala macam udah ngikutin QS yang di ISP. Jadi ini bukan UMKM gitu. Kembali lagi saya sampaikan bahwa reseller itu bukan UMKM gitu. Jadi kalau teman-teman mau jadi UMKM, mau usaha mikro, ya sudah, berarti cari kegiatan usaha yang memang tidak memiliki resiko gitu ya. Nah, kalau ini kemarin kan teman-teman ribut gitu ya di lapangan, kita ini usaha mikro terus udah nggak dibiayain, nggak dibantu pemerintah, tapi kok kita diberangus gitu. Nah ini yang salah, karena saya dari tahun 2013 itu sudah di tim penertiban. Mungkin kalau teman-teman yang lama gitu ya, teman-teman ISP yang lama pasti kenal lah sama saya dulu. Penertiban pertama yang kita lakukan ada di Yogyakarta sampai mungkin Pak Taufik ya ada yang kita penjara gitu. Jadi Saya lupakan. saya lupakan. Jadi kalau mengingat kenapa saya balik ke Jogja pertama, Jogja dan Jawa Tengah ya karena deja vu gitu. Kita mengingat nostalgia. Nah, jadi sebenarnya reseller itu seperti itu. Kalau kita merunut dari peraturan itu, maka ya kembali lagi bahwa kita akan kembalikan ke sini sambil mungkin nanti kita berjalan ada mungkin masukan dari Abji, dari kita semuanya. Kalau memang reseller itu nanti akan dibentuk seperti apa ya kita akan diskusikan kembali gitu. Kalau reseller yang umum orang awam jalankan kan kita beli barang 100.000, kita bayar ke Pak Yani 100.000 nih, saya beli kaos 100.000, saya jual 120.000. 120.000 kan saya masukkan kantong saya, modal saya 100, 120.000 contoh 20.000 adalah keuntungan saya. Tapi kan saya nggak catatkan di Pak Yanis gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman tuh menyamakan bahwa reseller itu seperti membeli itu. dan menjual. Iya. Membeli dan menjual. Nah tapi di reseller di layanan akses internet itu berbeda dengan reseller yang awam terjadi. Nah apakah dulu rencananya mau seperti itu? Kalau aturannya seperti itu dan mereka nggak harus dicatatkan di ISP ya saya senang-senang aja, silahkan aja gitu. Nah ini kayak tadi contoh Bapak sampaikan juga bahwa perkembangan yang sangat pesat ini alhamdulillah juga teman-teman di ujung sana sebenarnya ya kita terima kasih sampai memberikan layanan akses sampai dengan pelosok-pelosok yang tadinya nggak ada sinyal, akhirnya ada sinyal dari wifi yang dijalankan, tapi karena tidak terlaporkan Pak, kembali lagi. Jadi kami pun juga nggak tahu sampai mana. Kalau teman-teman mengklaim itu adalah belang sopot kita udah layanin sampai ke sono nggak dilaporkan, jadi kita juga nggak tahu. Nah nanti apakah setelah ini ada audit kepatuhan kemudian ada perbaikan, ada penyehatan industri, nanti akan peta infrastruktur yang sampai mana akan kelihatan gitu. Nah kalau saat ini 15% yang dilaporkan Pak, kita melihat dari mana? Kalau itu memang sudah hampir 98% Indonesia udah tercover gitu istilahnya gitu. Nah jadi reseller itu seperti itu, kita kembalikan ke PM, aturannya seperti itu gitu. Oke, nanti kan ada pertanyaan dari teman-teman L-Dreamers. Oke, mungkin dari tim bisa nanti dipilih satu atau beberapa, nanti kita bagi beberapa sesi untuk pertanyaan bisa langsung ke Bu Mini atau ke Pak Anip atau ke Pak Taufik. Nah, Pak Taufik, ini ke Pak Taufik nih. Tadi saya sering ngobrol juga dengan Pak Taufik Bu ini terkait dengan adanya disparitas yang tinggi ini antara norma yang ada dan fakta yang ada di saat ini terjadi ya Pak Taufik ya.
das solemnnya itu tidak boleh nih melakukan gelaran jaringan. Itu terus faktanya saat ini sudah banyak sekali tergelar jaringan. Ya mayoritas. Itu dan dilakukan oleh teman-teman reseller sendiri gitu. Pak Taufik, ini yang salah itu keadaan atau sebenarnya aturannya, Pak? Oke, mungkin gini. Saya ngelihat ketegangan nih ya, ketegangan. Ini sebetulnya kan ada pertemuan nih, regulatory arsitektur sama kenyataan ekonomi nih. Jadi kita melihat bahwa tumbuh local knowledge ya di masyarakat nih ya. Kemudian ada capital di situ yang ingin ditanamkan di dalam hal ini reseller ya, ingin membangun. Tapi sisi lain kita harus hormat juga ya bahwa Komdiki dapat mandat dari Undang-Undang Telekomunikasi itu kan melaksanakan pengendalian yang disebutkan tusinya Bu Mini ini termasuk pemenuhan standar kualitas, kewajiban pelaporan dan seterusnya. Tapi sisi lain juga kita harus melihat bahwa tumbuhnya ekonomi di masyarakat dan kemudian ada satu lagi sebetulnya last mile itu high cost menurut saya ya yang tadi di spill sama Bu Mini itu kenapa kok reseller itu nekat gitu, karena ketika kita melihat sebelum nanti akan ada open access dan seterusnya network atau whatever lah itu kan basisnya dari kenyataan gitu kan. Masyarakat punya uang nih sebagian nih yang tadi sampaikan UMKM kedoknya gitu kira-kira gitu, punya local knowledge gitu, pengetahuan lokalnya tumbuh ya dengan ada internet dan seterusnya, AI apalagi gitu, kemudian melimpahnya kabel ODP dan seterusnya itu sangat dimungkinkan untuk itu. Jadi bagaimana sih mempertemukan ini ya sebetulnya ini apa yang harus menjadi tugas kita. Jadi pendekatannya tentunya gini, kalau Bu Mini itu kan inginnya centralized accountability, pertanggungjawaban yang terpusat ya. Dalam hal ini ESP gitu kan, tentu saja. Tetapi ekonomi mengatakan begini, bahwa investasi terdistribusi, termasuk operasionalnya gitu, yang tadi sempat disampaikan itu. Aturan sudah mengatakan tidak boleh membangun jaringan nih mitra ini. Sisi lain apakah ini mau diadopsi atau enggak? Ya kita lihat saja ini menurut saya aturan bisa diubah, tapi justifikasinya harus kuat gitu kan. Tapi bahwa ada antara owner dan siapa yang bertanggung jawab dan yang mengontrol itu suatu yang menurut saya berbeda. Nah, apakah itu bisa dipisahkan? Maksudnya gini, ownernya itu mitra, tapi kontrol sama pertanggungjawabannya itu ISP. Nah, itu yang perlu kita asesmen ya. Jadi mungkin satu lagi, mungkin saya tanya ke Bu Mini, Bu. Jadi apakah sudah ada semacam assessment terhadap regulatory yang hari ini ya? Jadi apa ya istilahnya IRA ya mestinya ya, regulatory assessment itu kan. Saya nggak tahu, mohon maaf ini apakah kelakuan reseller ini yang membuat akhirnya itu harus ditutup, atau memang ada satu assessment yang mengatakan memang ini harus ditutup. Jadi usulannya ditutup. Ya pokoknya ditutup. Ya pokoknya ditutup ya piye gitu kan. Pemerintah sudah begitu. Nah, tapi kan ini saya sebagai penengah ya. Jadi kan lihat ditata atau ditutup, Pak? Nah, betul. Ditata, Bu. Dibina atau dibinasakan. Ya. Dibina. Itu bahasa Balman, Pak. Jangan dibahas ini. Ini tantangannya. Jadi mungkin ini yang perlu nanti kita diskusikan. Tapi ini bahwa ada kenyataan ekonomi di bawah ini. Ya. Dan kita tahu bahwa Bu Mini untuk mengatur sekian ribu reseller kan enggak mungkin juga. Ya, makanya yang dipilih sekian ribu ISP tadi, Pak. Mungkin itu Pak Yanis. Jadi ini kenyataan nih. Jadi kita nggak harus menaifkan, tapi juga tidak boleh mengaburkan dalam arti bahwa tidak ada batas fungsi kontrol dan akuntabilitas. Itu harus jelas pasti menurut saya. Tapi bagaimana mengaturnya ini kan? Nah, ini
Kalau pelaku mungkin lebih pengen ini dari si regulasi seperti ini, ya media seperti apa. Sebatas itu bisa diakomodasi ya. Saya hanya melihat begini Bu, jadi fenomena ini Kopdes ini kan distribusi investasi kan, termasuk BGN. Apakah itu tidak bisa diadopsi di dalam dunia ini gitu kan? Ini tantangan nih ya. Saya nggak bawa politik ya. Ini sorry ya, saya nggak bawa politik. Sama sekali nggak bawa politik. BGN-nya Pak. Oh iya. Kalau Kopdesnya kayaknya enggak. Oh enggak ya. Iya. Enggak, tapi tumbuhnya kan koperasi itu kan gitu seperti itu. Ini karena memang kalau partisipasi masyarakat lokal itu kan memang pemodal dan sebagainya dari mitranya gitu kan. Kalau Kopdes kan memang dari mungkin itu ya. Jadi kebijakan-kebijakan bisa seperti itu. Itu Pak Yanis ya. Ya, oke. Main aman ya Pak ya. Aman buat dia aman. Iya. Jadi aman dulu ya. Saya ya apa-apa. Oke. Ini jadi mainnya aman sekali. Iya. Oke. Nah, Pak Hanif mewakili ISP ya Pak ya, termasuk juga mungkin mendengar suara atau mungkin suara-suara dari reseller, ya desas-desus gitu. Sebenarnya yang diinginkan itu apa sih Pak gitu? Dari teman-teman ISP termasuk juga teman-teman reseller ke Komdigi itu kira-kira apa sih Pak yang diinginkan? Ya kalau simpelnya yang diinginkan ya dibina gitu ya. Dibina, kemudian ya tadi sanksi administratif itu yang memang harus ditekankan gitu ya. Yang jelas dari kami sendiri selaku pelaku industri di ASP, keberadaan reseller ini memang menjadi satu peluang bisnis lah ya. Bulkinya juga semakin besar, harga juga makin kompetitif seperti itu. Bahkan teman-teman reseller juga menerima manfaatnya dengan bulky besar, cost dia juga turun gitu. Nah kaitannya dengan masalah infrastruktur yang tadi dari sudut pandang ekonomi, ya sebenarnya ini kan tinggal perilaku dan narasi administratif ya. Jadi misalnya nih ada reseller gitu kan, nah reseller ini tinggal secara administratif itu konstruksi kerjasama seperti apa gitu. Kalau misalnya infrastruktur nih ya, keberadaan reseller ini bisa sebagai contoh investor. Kemudian bekerja sama dengan satu institusi dengan satu perusahaan ISP. Kemudian mereka ini vendor gitu ya untuk membangun kerjasama baliknya karena dia sebagai investor dan punya tim ya, timnya itu sebagai vendor untuk membangunkan infrastruktur yang dimiliki oleh ISP tersebut, baik itu perangkat pasifnya, kemudian perangkat aktifnya itu ya sebatas untuk menjual, gitu, menyediakan, tidak dioperasionalkan, gitu ya. Tentunya juga lewatannya udah, kalau kita tadi nyentil Balmon ya, itu juga perangkatnya udah postel juga, gitu. Intinya dari sisi itunya udah nggak ada masalah gitu. Nah kemudian saat mereka melakukan proses penjualan, nah mereka itu kan punya tim. Nah, tinggal nanti bagaimana proses dari kerjasama itu, mereka itu adalah bagian dari pemasaran, produk-produk yang sudah ditentukan dari teman-teman ISP, kemudian mereka menjual, memasang gitu ya, aktivasi tetap dari ISP, karena kalau kita bicara aktivasi dengan sistem yang sekarang udah ada, itu kan aktivasi berada di aplikasi billing. Nah, billing yang customer yang sudah terpasang, maka simpel teknisnya, serial number ya modem, nama pelanggan, dan lain sebagainya, itu juga melekat ke ISP-nya, kemudian ISP mengaktifasi. Nah, kalau ini kita bicarakan lebih lanjut, maka akhirnya ISP itu kayaknya harus ada minimal standar operasional seperti ISO. Ya 20071 ya. Yang tentang data. Keamanan informasi. Karena menurut saya gini, di saat regulasi ini ditertibkan, kemudian pelanggan itu menjadi pelanggannya ISP itu pasti mengolek minimal KTP, gitu ya. Nah itu perlu jadi concern juga gitu ya, bahwa ISO itu memang harus ada gitu. Daripada ini kebaca dalam tanda kutip oknum gitu kan, kemudian lah ini ngumpulin KTP dan sebagainya, kok nggak punya ISO kaitannya dengan 2071 gitu kan. Nah memang penjelasan-penjelasan seperti ini memang harus dilakukan secara masif dari teman-teman Komdigi dan juga metode-metode yang memang sifatnya penekanan di administratif gitu. Kalau kita menunjuknya ke nilai-nilai pidana itu kadang wis keweden dhisik gitu kan. Gitu, makin mencari celah gitu. Tapi kalau sudah administratif itu sebenarnya masuknya Komdigi itu mudah kok.
Tinggal melihat dari belanja NAP-nya, kemudian member konsorsiumnya dan lain sebagainya. Karena kebetulan juga pelaku member konsorsium gitu ya. Oke. Jadi sekalian buka-bukaan. Mas Yanis, Siap. sebetulnya nih kalau ada dua ini, Iya. di tengahnya itu ada satu yang menyamakan. Iya, betul. Coverage sama affordable, ya harga Oh. yang terjangkau. Iya. Bumi ini butuh coverage, Ya. butuh harga yang terjangkau, tapi Oke. juga kualitas yang terjamin. Ya. Beliau harus juga bisa menambah coverage, gitu kan, Oke. ketersediaan dan juga harga yang menurut saya ini realitas yang ngomong nih, ini agak keras dikit ya apa ya, volumenya dinaikin dikit ya, Mas. Itu saya yakin memberikan harga yang cukup affordable, yang terjangkau. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau nggak ada reseller, harga akan saya mungkin masuk di bisnis ini dari 2002 ya. Iya. Itu harga akan tinggi. Tapi begitu ini masuk, justru sekarang memang Harga kompetisi gila-gilaan tidak ya. sehat jadinya. Iya. Nah, ini yang Jadi saya mau nambahkan dikit. Ada governance gap nih ya. Iya. Gapnya itu di mana gitu. Jadi bumi ini sudah berkali ini batas antara penyelenggara dengan reseller itu apa gitu batasannya. Undang-undang peraturan sudah jelas nih. Ya. Ini reseller layaknya sebagai ASP. Itu kenyataan juga, ini nggak bisa tidak gitu kan. Kemudian tadi antara license lending, sewa, nyewa, kontraktualnya seperti apa. Itu juga ya ini gapnya antara reseller sama ISP juga ini permasalahannya gitu ya. Kemudian kebetulan saya di tes tentang kontraktual ISP dengan reseller Betul. yang kadang tidak berkeadilan menurut saya, jujur aja ya. Dan sampelnya di tempat saya juga sebenarnya. Kemudian Sampel tesisnya maksudnya. mandat dari undang-undang kan jelas bahwa Komdis ingin melihat akuntabilitas nih ke pelanggan itu siapa. Ini kabur sekarang gitu kan. Yeah. Ketika ada yang ini siapa ini, misal masyarakat ngeluh nih kualitasnya jelek, harus pasang badan loh ini siapa ini kan. Oke. Harusnya kan ASP ya seperti Yeah. itu. Ya yang akut itu kan monitoring data reseller yang tidak lengkap nih dari teman-teman di ASP. Ini akut nih menurut saya ini. Oke, ini, oke. ini, Ya. ini ya Klasik ini, lah Pak, ya, masalah klasik. Ini saya harus objektif lah ya. Iya, iya. Karena saya dulu tidak membayangkan seperti ini waktu bersama-sama. Nuansanya dengan sudah mulai nggak aman ini. Komdis. Nah, satu lagi. Oke, Pak. Nek tertib, ya. Ya. Kalau saya tertib nih, Ya. ini tertib. Insentif ekonominya apa ini bagi kami gitu. Nah. Loh, kami sudah melaksanakan loh amanat dari undang-undang untuk memberikan coverage, memberikan harga yang affordable, tentunya dengan jaminan kualitas yang QoS yang lebih bagus. Mungkin itu ya tambahnya sebelum nanti ini. Oke. Ya, biar panas dikit ya Pak. Oke, menarik Pak ini. Jadi artinya gini, Ibu. Jadi sebenarnya PP itu juga ya dibilang komplit, ya lengkap juga sebenarnya Pak. Jadi tidak hanya menuntut ke sisi sisi pelaku usaha gitu, tetapi juga ada kewajiban dari pemerintah juga Ibu. Yang 46 2021 itu terkait dengan ini Pak, coverage dan seterusnya ada peran kok Pak dari pemerintah, betul Ibu? Iya. Iya, difasilitasi infrastruktur itu. Ya, fasilitas itu. Beda tusi di kita. Oh beda tuh sih, nah karena beda tuh sih Bu. Nanti Besok. karena yang di ini Bu Mini kan lebih ke penertiban, nah nanti minta ya besok diinfokan Bu ke kami ke direktorat mana untuk kami undang juga gitu. Oke. Sudah ada pertanyaan belum yang nanti sudah dipilih dari teman-teman L-Dreamer? Oke, nanti bisa diinfokan. Terus ini sebenarnya gini, Pak. Yang dikedepankan itu menurut bisa nanti Bu Mini, Pak Taufik, Pak Hanif sama-sama bisa memberikan jawaban gitu kan, antara sebenarnya yang diinginkan itu tertib dengan kondisi tadi keterkaitan dengan ekonomi yang Keadilan. berkeadilan gitu. Karena kita tahu 300.000 ya Bu itu yang tercatat ya Bu ya, yang tercatat
yang itu kayak gunung es, saya kira 2-3 kali lipatnya yang tidak tercatat itu. Artinya dampak ekonomi itu kan besar, ya. Tertib, tetapi dengan penertiban ini akhirnya banyak mungkin reseller atau ISP reseller yang tidak bisa mengikuti dan wassalam gitu. Yang dipilih itu sebenarnya tertib atau kemakmuran itu. Itu atau Pak Taufik, Pak Hanif juga milih. Ini yang benar kembali lagi yang kemarin Pak, Rekstad atau satunya Pak? Sadon. Rekstad atau Sadon. Iya, kemarin ada 2 itu memang. Wow, negara yang masyarakat yang patuh gitu atau masyarakat yang punya ekonominya bagus gitu. Atau sebenarnya dengan patuh itu ekonominya bisa bagus gitu. Punten mungkin saya bisa menambahkan nih Pak. Okay. Jadi kalau kita bayangkan saat ini tuh kalau kita kayak masuk ke hutan yang belantara yang nggak jelas gitu ya. Jadi kalau pamannya hutan itu dibuat tertata atau mungkin perkotaan, contoh kita di belakang stasiun, rumah-rumah belakang stasiun itu biasanya kan ruwet gitu ya Pak, gangnya muter-muter susah gitu dan mentok dan susah lah kayaknya nggak tertata. Tapi kalau pemain ditata jadi kayak di peak gitu ya Pak, kan indah nyaman gitu ya Pak. Nah tapi mungkin memang harus ada yang dikorbankan. Jadi harapan kita adalah kalau saya ditanya pilih tertib atau tertib tapi mungkin ada hal yang dikorbankan atau mungkin nggak tertib tapi orang bisa makan contoh gitu ya. Nah gimana caranya tertib tapi orang itu masih bisa makan. Kalau saya sebagai perempuan juga istilahnya lebih apa ya, keibuannya kan lebih keluar ya Pak dibanding mungkin kalau laki-laki udah tas udah gitu. Jadi kalau saya sampaikan kepada ISP bahwa penertiban ini untuk reseller, harapan kita hak-hak dari para reseller ini diperhatikan karena ada keluarga yang dihidupi di belakang sana. Jadi yang saat ini orang membutuhkan akses internet itu udah kayak kebutuhan makan nasi kan Pak. Jadi kalaupun pamannya sekarang dimatikan pun juga dia pasti tetap butuh komunikasi, alat telekomunikasi gitu ya. Maksudnya dengan penertiban ini tidak menghilangkan pelanggan itu terus nggak ada. Nah tinggal pola kerjasama seperti apa yang dibangun antara ISP dengan si mitranya. Tadi perangkat pasif dan aktif kalau sesuai aturan tidak boleh dimiliki oleh mitra. Tapi apakah perangkat pasif bisa dikerjasamakan? Bisa. Bisa. Jadi perangkat pasif itu kayak kita masuk di kawasan. Betul. Contoh di perumahan ini ya Pak ya. Kan ODP cuma ada di depan sana di Hopas, kemudian masuk kan pakai kabelnya yang ada di kawasan sini. Tinggal nanti modem ONU-nya adalah punya ISP-nya. Betul. Dan yang mengoperasionalkan jaringannya ISP-nya. Betul. Jadi harapan kita itu adalah penguasaan dari ISP sampai dengan end user ini adalah di dalam ISP, baik itu ISP yang memiliki jaringan atau ISP yang menyewa kepada jaringan. Ini kerjasamanya tolong teman-teman ISP dipahami. Nah kalau tadi nggak nyandak ya gimana nggak memahami Pak. Itu tadi yang kalau literasi mereka yang tadinya reseller yang mungkin yang kemarin yang saya kenali di lapangan, reseller itu adalah anak SMP kelas 2 aja udah main reseller gitu. Kemudian dia naik jadi ISP, menjadi apa gitu, manajemennya seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ISP sekarang banyak, tapi di dalamnya itu tidak penekanannya sebenarnya kan profesional. Ke KOS-nya si ISP-nya sampai ke user aja. Betul. Nah itu kalau tadi yang disampaikan Pak Taufik, ini adalah membantu untuk penyebaran akses internet, membantu pemerintah, betul membantu. Tapi tolong dalam hal seperti ini ISP-nya juga memahami bahwa yang memiliki tanggung jawab berat adalah ISP-nya di peraturan. Nah selama ini kan tidak dijalankan Pak. Nah itu. Yes, tahu sama tahu nanti kalau pamannya itu takut nanti pindah ke sono ke sini, nah mau nggak mau saya genjot 2 bulan harus kelar. Kalau nggak saya gitu kan nggak akan bergerak. Dan sampai saat ini pun masih banyak ISP yang nggak bergerak. Karena mungkin tidak tahu Ibu atau tidak harus tahu harus jadi seperti gini, apa gitu. alah wait and see aja paling
Komdigi cuman omon-omon, ntar sebentar lagi cuman anget-anget aja dia baru di situ. Nah, itu yang mungkin Ya, juga akan muncul. sampai ada yang nanya bahwa ibu pensiunnya kapan? Masih 6 tahun setengah. Nah, saya sampaikan Pak, jangan melihat figur. Tapi tolong ayo kita sama-sama saya menertibkan ini juga tidak akan ada apa-apanya kalau semua ISP tidak mendukung. Semua komunitas ISP kemitraan nggak mendukung kita. Jadi ini jangan melihat figur saya, tapi lihatlah bahwa saya tuh malu melanggar peraturan. Dan kalau pamannya kita sepakat seluruh ISP ini bahwa yuk kita tertib dan kita saling mengawasi satu dengan satu, kita berjalan beriringan, walaupun mungkin ada Ibu Sumini cuman bisa ngaudit 10 ISP dalam 3 bulan gitu. Tapi yang nggak diaudit itu ya bersyukur tinggal nyontoh yang sudah diaudit gitu. Bukan berarti yang diaudit akan terus teraudit terus Bu ya? Ya bisa jadi kalau nakal. Kalau Jadi tidak ada perbaikan. kenapa saya memilih yang besar-besar? Ya karena biar menjadi contoh. Kenapa saya memilih yang Jawa? Kalau Jawa udah tertib akan menjadi benchmark teman-teman yang di luar sana. Tapi besar itu juga perspektifnya memang dari sampling loh Bu ya? Ya. Bukan dari data laporan saja loh nggih. Jadi yang besar di sini siapa ya gitu, kita lihat. Nanti tinggal buka Pak, AS number masukin. Iya. Informasi ini yang besar. Alhamdulillah. Nah tapi berjalannya waktu, saya harus ternyata nggak bisa yang saya besar semuanya. Jadi saya ke tengah, ke bawah. Karena apa? Untuk saya memiliki parameter Pak. Kalau di sini nanti saya dibohongin, cuma segini Bu, ya udah saya ini di ranking sekian, ranking 15, 16 sekian nih ngakunya ke saya ke bawah, loh ini ranking 125 segini maksud ya dia ngakunya segini. Nah, jadi saya dapat gambaran dari situ. Itulah ibu-ibu Pak kalau ngucek segala macam. Tapi sebenarnya yang disampaikan Pak Yanis tadi sih Bu ya, apa tadi ya mengenai tertib atau kemakmuran ya. Iya. Nah sebenarnya ini kalau menurut saya baik itu dari sisi ISP maupun teman-teman reseller, karena kebetulan kami kalau ngobrol dengan reseller itu pengelolaan kami itu sampai ada yang bertanya, Mas dalam waktu dekat mau nambah mobil enggak? Gitu kan, mau beli aset enggak? Itu kita tanya Bu, untuk apa? Dalam hal bagaimana mereka harus mengakui pendapatan dari hasil kerjasama ini untuk dilaporkan di DCP KPP-nya masing-masing gitu kan. Nah artinya apa? Memang penertiban ini itu sebenarnya hanya akan merubah mindset dari teman-teman pelaku industri ISP maupun reseller. Karena sebenarnya kalau kita bicara reseller ya sebenarnya kita bicara ISP. Kalau dari konstruksi aturannya nggih. Nah sehingga seharusnya itu memang tidak ada yang mati, tidak ada yang hilang. Nah cuman mereka bersaing di bawah antara mereka yang sudah melakukan proses menuju ke pemenuhan komitmen administratif dan melawan dari teman-teman yang belum memenuhi komitmen ketertiban administratif. Nah, sehingga yang perlu dijaga memang fairness-nya dari sisi market. Nah, aturan itu memang hadir untuk istilahnya mengatur itu semua gitu. Nah, terkadang karena keruwetan kita, kebingungan kita itu kadang jadi kemana-mana gitu. Apakah pemerintah mengatur harga bawah dan sebagainya. Menurut saya ini juga akan jadi masalah kalau diatur terkait dengan harga gitu ya. Karena itu udah jadi iklimnya industri lah saya rasa di dunia apapun gitu kan. Nah sebenarnya saya di sini ini lebih tertarik lagi untuk yang pertanyaan kemarin itu Ibu ya ke panjenengan itu. Tapi setelah mendengar tadi statementnya bahwa ini yang selalu dalam pikiran kami itu terutama saya ya di kami di LDP itu. Ini reseller udah sekian, kemudian reseller mau dihapuskan gitu. Nah perspektif dihapuskan ini kan jadi macam-macam gitu. Nah makanya liar gitu. Apakah dihapuskan nggak ada lagi atau itu adalah sebuah perubahan administratif saja. Sehingga kemarin muncul Bu dari kami itu masukan kalau Komdigi itu bingung, mbok ya wes lah register reseller itu dibuatkan dashboard. Tapi setelah dashboard. Ya. Jadi saya mau jadi reseller ya harus ngisi dulu, kemudian Komdigi memperlihatkan ISP-ISP yang mau menjadi upstream dari institusi kerjasamanya Pak gitu. Sehingga Komdigi juga punya data, ini reseller daftar hari ini bulan ini tahun depan dilaporin enggak, kan itu kan pasti tahu. Tapi karena tadi ini adalah industri yang resikonya menengah tinggi, sedangkan segmentasi Komdigi enggak di situ, kok kayaknya ini harus melirik bergeser ke asosiasi Pak.
Ya, gitu. Maaf ya, tadi tidak merepresentasikan asosiasi ya, gitu ya. Masyarakat biasa Pak. Iya, iya. Tapi kan masih anggota kan, Pak? Masih anggota. Ya, kayaknya menarik itu kalau apa istilahnya ikatan komunikasi dari Komdigi ke teman-teman di asosiasi itu lebih ditingkatkan juga gitu. Yang ditingkatkan yang dari sisi bumi ini atau yang dari asosiasi? Dua-duanya, Pak. Oh, Dua-duanya. Nah, sebenarnya kalau kemarin kan kita ngomong cetak biru itu ya, Pak. Ya. Komdigi udah ngeluarin cetak biru, harusnya juga ABJI ngeluarin cetak biru juga versinya ABJI gitu. Sehingga terjadi sebuah diskusi. Lah kalau istilahnya memang market reseller ini dipandang bagus dan saya rasa kok mungkin ada ya 40 sampai 50% anggota ABJI itu pemain reseller mungkin saat ini. Ya kan? Artinya itu kan potensi. Sekitar 500 ISP yang memiliki reseller. Yang bermain reseller. Hampir ya sepertiga. Kalau 500 berarti sepertiganya. Sepertiga. Ya, sepertiga. Atau mungkin Itu yang dilaporkan. yang Atau mungkin, dilaporkan, Itu yang dilaporkan. sisanya itu tidak bermain sama sekali atau mungkin bermain tetapi tidak dilaporkan. Ya itu. karena tidak tahu mungkin. Ya. Mungkin. Ya. Mudah-mudahan Betul. ke depan tahu. Iya. Karena kalau di apa namanya mungkin dari sisi ABJI itu ya bisa membuatkan satu dashboard gitu ya, register ke sana ya tinggal Komdigi dikasih aksesnya aja gitu loh. Tanpa harus melaporkan ASP nakal, reseller nakal itu akan ketahuan sendiri dengan di situ. Ideal. Ya kita mencoba untuk menuju ideal, Pak. Walaupun prosesnya juga panjang gitu. Tapi kalau sekarang Pak, kalau pamannya pun ada dashboard yang untuk memonitor reseller kan sebenarnya tadi semua kalau kita ngikutin aturan tadi kan semua terkendali di ISP-nya, nggak perlu. Kalau sekarang kan semua pelanggan baik di reseller maupun pelanggan yang di ISP kan jadi satu. Kemudian jika terjadi apa-apa di ujung sana gitu kan ke ISP-nya karena larinya ke ISP. Kemudian apabila memang terjadi di lapangan, contoh ya kalau sekarang di luar sana ada reseller dengan nge-branding Mininet gitu, Yanisnet gitu, Hanipnet gitu. Nah, saatnya APH ke lapangan, dia ngeliatin oh Mininet dibuka OSS, oh dia ada nih, ilegal nih, masuk. Oke. Iya kan? Masuk, lihat mana PKS-nya. PKS-nya hanya PKS-PKS-an. Iya. Ini ada router, ini ada perangkat, ini ada kabel, ini punya siapa? Punya saya, selesai. Polisi masuk dengan minimal dua bukti. Yeah. Bukti satu, tadi dia PKS tapi tidak dijalankan. Ada perangkat, yang perangkatnya sebenarnya bukan perangkatnya ISP. Iya. Dia beli gelondongan, mana invoice-nya? Ada invoice lagi, selesai. Nah, yang seperti ini Pak, yang ke depan gitu ya, peraturan reseller ada, tapi tidak dijalankan kan nggak apa-apa. Pak Taufik nggak menjalankan reseller nggak apa-apa kan? Nah nggak apa-apa. Nah Bapak aja yang mau. Nah itu artinya saatnya peraturan reseller nggak harus kita hapus, tapi tidak menjalankan kan nggak apa-apa. Nah saat ini kita akan semua masuk kandang dulu deh. Semua pelanggan itu masuk ke ISP dulu deh gitu. Setelah itu baru ke depan apakah ini diperlukan reseller yang seperti apa? Terus kita menerjemahkan ulang nih reseller yang saat ini terjadi ini, apakah memang sudah sesuai dengan artinya reseller gitu? Karena kalau dari kami sendiri Bu, seperti pelaku ISP ya yang sudah teraudit kemarin gitu ya, audit pertama tapi. Nah itu melihatnya bahwa reseller itu akan dihapuskan, itu sebenarnya sudah kami lihat semenjak Komdigi hadir bahwa seluruh pelanggan itu dicatatkan dalam billingnya ISP. Itu kan sebenarnya sudah bisa merepresentasikan desas-desus reseller mau dihilangkan. Nah itu tapi beberapa itu merspektifkan bahwa waduh nanti usaha kita gimana ya gitu. Nah itu jadi macam-macam perspektifnya gitu. Nah makanya itu Pak mungkin tadi akhirnya gini Bu, kami dari ISP itu ya Komdigi itu memang targetnya ya kalau memang dari 100% pelaku industri ini kemudian mendekati angka 100% melaporkan dan yang dilaporkan itu mendekati angka fakta, ya sebenarnya targetnya memang di situ dari PNBP. Punten Pak, kalau kita target PNBP enggak? Karena PNBP dari jasa telekomunikasi itu hanya 10% dari total PNBP. Ya. Jadi kalaupun naiknya ini sekian, itu enggak signifikan. Karena yang terbesar adalah seluler, kemudian Telkom Group. Nah ini yang terbesar. Kalau ini salah satu down, ya udah kita yang kelabakan. Tapi kalau yang jasa telekomunikasi hanya 10% ini, kami tidak mengejar di situnya, tapi industri ini
agar sehat ke depannya. Karena itu tadi. Betul. Sekarang dituntut open access segala macam. Ya orang kabel di mana-mana melintang-lintang, gimana kita mau open access? Nah, itu yang salah satunya seperti itu. Kalau ini sudah rapi ke depan, mudah-mudahan gitu ya. Kalau nanti QoS-nya dinaikkan 100.000, contoh 100 Mbps, PNBP kan nggak ada, Pak. Iya, betul. Iya, makin Iya, kecil. makin Makin kecil kecil. karena nanti 1:4, 1:16 gitu. Nah itu kan berlomba-lomba. Nggak ada lagi di situ, Pak, karena semakin murah. Itu tadi yang disampaikan bahwa kita mengejar pajak, enggak, kita nggak ngejar pajak, tapi industri ini sehat. Kemudian tuntutan masyarakat kan open access, Komdiji gimana sih open access? Lah orang kabel masih berantakan kayak gini gimana open access gitu. Semua punya ego pengen nanam semuanya, semua punya ego pengen narik kabel semuanya. Gimana mau open access gitu kan Pak. Nah tapi kalau nanti sudah rapi semuanya, tinggal untuk efisiensi lagi ke depan. Karena konstruksi open access Bu, yang sekarang terjadi di beberapa penyedia jaringan, itu bukan karena networknya mereka, bukan hanya masalah networknya mereka sudah besar, tapi okupansinya mereka yang masih rendah, sehingga dibuatlah bisnis open access. Nah, tapi Pak, nyatanya kan juga tidak di open access ke masyarakat kan, ke pelaku usaha lain. Enggak dibuka. Harganya Beberapa sudah. Iya beberapa Beberapa sudah, tapi sudah. kan udah kesini Iya, kesini. betul. Ini kan Diskriminasi ada. Ya karena kalau saya melihat Bu, fenomenanya nggih, semenjak adanya payung hukum di reseller, itulah yang mendorong pemilik infrastruktur besar membuat produk open access. Karena market yang mereka gelari itu mungkin sudah Habis. kalah dengan akamsi. Kayak gitu. betul. Nah itu juga Pak. Jadi yang besar-besar pun ternyata kan yang broadband kan banyak kebocoran. Iya. Karena yang RT/RW tadi. Betul. Nah kalau kita lihat beberapa forum hari ini, beberapa hari yang lalu sampai hari ini kan, yang internet langit dengan yang mungkin yang broadband juga kan sedang, ini adalah perwujudan dari tuntutan juga kepada kita, yang diucap-ucap, yang ditertibkan jangan yang legal-legal ini terus dong, tapi RT/RW yang di luar sana gimana? Oke. Surat yang kemarin instruksi dari Pak Dirjen terkait dengan tertib penyelenggaraan telekomunikasi berlaku semuanya. Baik itu internet yang disebut dari langit lah, semuanya yang penyelenggara broadband itu semua kena. Nah impactnya, ini permintaan teman-teman ISP ya, impactnya adalah teman-teman yang di sana yang tidak ada istilahnya akses internet, tidak ada sinyal, mati semua. Dan ini ramai banget gitu ya. Nah pangsa pasarnya mungkin dilihat tadi Pak, bahwa ini ekonomi bertumbuh sampai ujung-ujung sana. Tapi didasari dengan hal yang mungkin ilegal gitu ya. Kebijakan untuk menerapkan FPP atau FUP itu kan dari masing-masing perusahaan. Kemudian apabila sekarang diputuskan dari perusahaan berarti memang ada istilah ada masalah yang itu menimbulkan kerugian di perusahaan itu sendiri gitu. Nah ini Pak yang sebenarnya bagi pemerintah juga buah si malakama gitu. Betul. Kemarin ada yang minta nge-zoom dengan kita di suatu daerah terpencil. Di situ ada Starlink 2 yang dijual gitu ya. Masyarakat situ. Kemudian mereka gelar jaringan dan masang tiang. Dan Starlinknya nggak ngeluarin PKS. Pemdanya Pak, Pemdanya marah, ngajak rapat dengan kita. Dan mereka tanya, perizinan seperti ini gimana? Ya itu ilegal. Kalau ditanya bahwa hitam atau putih ya gitu. Tapi kalau pamannya di situ ada Pak Polisi, silakan aja tertibkan. Satpol PP silakan aja tebangin, silakan aja putusin itu kabel-kabel gitu. Nah, Pak Polisi silakan aja tangkap itu pelakunya. Terus si Pak Camat itu bilang gini, tapi di sini nggak ada sinyal Bu. Kalau ini ditebang, selesai. Kita nggak punya sinyal, nggak punya alat komunikasi. Lah kenapa Bapak ngajak rapat saya bilang gitu. Ya kan kalau ditanya ke saya, aturannya seperti apa? Ya itu salah, karena nggak berizin gitu. Harus punya izin penyelenggaraan akses internet gitu. Nah kalau pamannya Bapak melihat bahwa ini ilegal, ya silakannya ditertibkan, saya bilang gitu. Ya ternyata akhirnya beliau menghubungi saya menanyakan, ya terserah lah Pak, saya bilang gitu. Intinya kalau mau ditertibkan tiang dan kabel urusan Bapak. Tapi kalau perizinan ilegal, ya ada Pak Polisi silakan aja ditindak. Karena ke sana pesawatnya itu 4 hari sekali dan hanya muat 4, dan saya nggak mungkin ke sana, ngeri banget. Jadi seperti itu Pak. Iya. Oke. Jadi yang kita kejar bukan pajak dan PNBP, tapi satu lagi PNBP, Pak yang saya temui di lapangannya. Ini reseller ambil bandwidth kepada ISP, kemudian dia menjual kepada pelanggannya. Menentukan
tadi Pak, tarif yang di lingkungan itu kan berdasarkan mungkin juga dari teman-teman yang di situ menjual seperti apa. Iya. Menentukan pamannya 100.000 atau 150.000 atau 125.000. Di situ jelas dong HPP, keuntungan perusahaan, kemudian pajak, PPN. Kalau itu kan udah jelas PPN. Betul. Gitu. Iya. Nah tapi Pak, yang 1 giga contoh jadi 60 juta kan itu di situ ada include PPN BHP seharusnya yang disetorkan Iya, ke ISP. karena PPN dari pengguna akhir. Lah ternyata dia hanya bayar 11 juta ke ISP-nya. Lah di sini si reseller yang 60 juta tadi Oh, dikurangi yang itu kan bahasanya gelondongan. Iya. Iya, ya itu kan berarti kan di situ juga include ada PPN PPH toh Pak, Iya. ada BHP. Iya. Iya. Lah kan ditilep sama resellernya. ISP-nya hanya majekin, syukur-syukur majekin yang 11 Yang 11. juta gitu. Kadang-kadang KSO juga nggak dipajekin Pak. Nah terus kalau kita bicara bahwa oh pemerintah korupsi pajak, pemerintah ngejar pajak. Loh yang pajak yang dititipkan pelanggan ini loh Pak kepada reseller aja ditilep kok. Terus kenapa nuding kita katanya kita ngejar pajak gitu. Lah kalau nuding Bapak nih berarti yang ke saya 4 loh. Nah itu yang mungkin tidak saya pernah saya ungkap gitu ya. Iya. Maksudnya ini saya sampaikan bahwa yang terjadi di lapangan seperti itu. Kalau kita dibilang ngejar pajak enggak lah, justru kalian yang nilai pajak gitu. Nah ini kalau pamannya teman-teman bahwa oh Komdiji itu cuma dipajak-pajakin lagi. Terus kita dituduh bahwa kita ngejar pajak, kita korupsi pajak. Sama. Yang dia titipkan dari masyarakat aja diambil gitu. Gimana hidup mau berkah Pak? Azab ini. Azab ini. Oke. Itu seperti itu. Oke. Oke, kita coba baca pertanyaan ya dari pemirsa. Jadi ini dari Es Teh Bakar. Wis, Es Bakar. Teh Bakar. Gitu. Sangit. Berarti kalau menjadi reseller harus diberi knowledge SOP oleh ISP-nya. Ini berarti ke Pak Hanif ini berarti. Harus ya Pak ya berarti. Ya, jadi seperti yang dilakukan di kami itu memang untuk mendapatkan belum sampai ke PKS ya, belum sampai ke harga dan lain sebagainya, itu memang kita udah sangat menjelaskan dari awal gitu kan. Ya mengenai aturan main, kemudian pemahaman tafsir peraturan, kemudian komponen apa saja dan apa saja prasyarat yang ditentukan. Kemudian kita juga melihat bahwasanya bahkan kalau dari sisi internal kita itu, internal kami itu kita melihat ini benar-benar pendapatan hanya pendapatan tunggal atau sebenarnya sudah ada pendapatan lain. Misalnya yang mau datang ini sudah seorang guru, kemudian mengajukan untuk menjadi reseller. Nah itu kita sudah berpikir bahwa suatu saat nanti setelah 1 tahun berjalan, kamu pasti akan kurang bayar penghasilan. Karena pemotongnya ada 2, dari pihak kami dan dari pihak dia bekerja. Itu. Nah, kita mengedukasinya sampai sana. Karena memang kalau di komunitas kami ini Komdigi itu nggak menakutkan gitu. Karena kebetulan teman-teman di internal LDP itu sekarang sudah alhamdulillah DCP melalui KPP Prataman sudah bergerak juga untuk melihat KBLI KBLI ya NIB-nya itu gitu. Nah sehingga beberapa juga sudah kepanggil. Ternyata nek ngomong karena mindset mereka itu kan selalu nilai gitu ya PNBP ya, sehingga ternyata PNBP rano apa-apa nih nek di mana iya betul iya. Nah sehingga memang tetapi segmen ini memang belum mendominasi, tapi saya yakin dengan penetrasi kontrol yang dilakukan oleh Komdigi itu benar-benar akan bisa merubah mindset gitu ya. Mereka itu sajane dia bisa mengambil karena apa yang mereka jual itu kan sebenarnya sudah masuk di dalamnya pajak-pajak yang melekat itu sudah. Cuman di saat istilahnya kita mengambil dan sebagainya itu yang lain nggak kayak gini kok gitu. Nah ya sudah 1/4 dulu deh, ya sudah 1/5 dulu deh gitu. Yang penting jangan nakal-nakal gitu kan. Nah walaupun nakal kita separuh atau 1/5, ya SP itu nggak melihat 1/5 separuh, nggak sesuai ya SP gitu. Iya. 7 hari Bapak. Kenapa? 7 hari. Iya 7 hari, siap. Oke. Ini hari keempat.
Ya artinya knowledge yang diberikan oleh LDP tidak hanya terkait masalah bagaimana pengelolaan reseller, tapi lebih jauh gitu Pak. Itu seberapa sering Pak? Oh sering sekali, Itu. sering sekali. Sering Apalagi bulan-bulan seperti ini kan di wilayah itu kan seperti kemarin ya, salah satu membernya LDP di Kediri ada yang kena panggil juga gitu ya. Dan mereka itu grogi sik, wedi dhisik gitu. Yeah. Enggak di DJP, KPP apa? KPP. Di KPP. Kalau Komdiki udah lewat. Sudah lewat. Udah lewat. Lewat tangga pertama. Iya. Udah lewat gitu. Tangga pertama. Ya. Ya apapun itu memang kita bicara reseller ini problematikanya tinggi gitu ya dengan asal usul mereka gitu. Namun kalau saya melihatnya itu pertumbuhannya cepat loh. Dulu yang ada di mix dengan IndiHome, sekarang mungkin nggak ada itu 5%. IndiHome yang dipakai untuk dijual di member kita udah nggak ada gitu. Makin tidak ada lagi. Makin tidak ada karena dan itu cepat loh, pertumbuhannya cepat. Gitu. Makanya kalau ada reseller dengan kapasitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu giga, itu kayaknya sudah hal yang biasa untuk saat ini. Dan malah mereka terkadang benar ini, Mas, dengan penelitian kemarin itu lebih baik kita tetap jadi reseller atau jadi ISP. Yeah. Nah itu pertanyaan yang sampai saat ini malah sering masuk Bu. Ya kalau saya jawabnya gini, mau ngembangin di market yang lain tidak. Maksudnya mau memperbesar segmen industri ini tidak. Ya kalau enggak udah jadi reseller aja yang menguasai di wilayah tertentu. Tapi kalau memang tersegmentasi mereka ingin mengembangkan ya naik aja. Mumpung belum ada moratorium yang sangat ketat gitu ya. Nah bahkan sekelas reseller itu udah bisa bicara cetak biru loh. Betul itu. Nah mau bikin nanti katanya mau dirapiin lagi tinggal 200 gitu ya. Nah angka-angka itu yang mereka jadikan highlight gitu kan. Sama seperti reseller mau dihilangkan. Itu seolah-olah duh usaha saya mati deh gitu kan. Yeah. Padahal perspektifnya beda gitu. Begitu Pak Yanis. Oke. Pak Taufik nambahin. Oke, gini, mungkin saya nggak tahu ini sampai jam berapa, tapi gini. Kode ini kode. Kita bebas Pak nanti sampai jam 12 malam. Saya itu gini, fenomena reseller itu kan dari saat nih dulu namanya RT RW.net, kemudian sampai ada nomenklaturnya ya, dinormalkan itu. Saya mencoba mencari ada beberapa poin yang mungkin jadi catatan gitu kan. Jadi bagaimanapun reseller ini bukan anomali regulasi. Oke. Ya. Jadi walaupun nanti mau di nomenklaturnya mau dihapus atau enggak, tapi tetap reseller itu harus tetap diatur. Karena ini bukan satu anomali, ini kenyataan. Mau sampai kapanpun kita hari ini 2 tahun lagi 3 tahun sampai berapa mungkin akan ada ini masalah itu akan ada. Kemudian komplain itu tidak bisa dinegosiable menurut saya. Ya aturan ya harus aturan, komplain harus dilaksanakan. Ya. Jadi teman-teman ISP harus tahu itu gitu kan. Jadi ya itu harus dilaksanakan dan bagaimanapun si Komdiki harus melakukan itu sebagai untuk pengawasan gitu. Kemudian saya ngelihat gini, fenomena reseller ini merupakan masalah ekonomi, realitas ekonomi. Jadi kalau pendekatannya Komdiki tidak melihat secara ekonomi, saya hampir mengatakan akan fail ya. Ya. Karena ini orang cari nasi gitu ya. Orang mencari keekonomian gitu ya. Jadi agak susah kalau pendekatannya hanya pendekatan norma positif ya Pak Yanis ya. Kalau saya di ini ya. Jadi ansih itu nggak bisa gitu kan. Jadi komplain itu harus rasional secara ekonomi. Menurut saya hari ini ya, jujur saya merasa reseller ini orang yang paling logis dan rasional dalam melihat bisnis ini gitu ya. Ada lubang di situ gitu ya. Ini masalahnya mereka terlalu maju untuk berbisnis tapi di literasi tentang regulasinya mungkin kurang banget gitu kan ya. Kemudian ujung-ujungnya saya harus ngomong bahwa masyarakat itu adalah penerima manfaat paling utama gitu ya. Jadi kalau ada yang mengorbankan masyarakat tentunya itu bukan yang ideal gitu kan. Nah tadi sempat disinggung-singgung nih ya, ini mungkin bisa jadi senjatanya para reseller. Jadi ukuran akhir regulasi adalah social welfare, kesejahteraan sosial gitu loh.
Jadi kalau regulasi ini tidak menghasilkan secara sosial, menurut saya ya nggak pas gitu loh. Jadi regulasi itu perlu mengoptimalkan compliance, investment, coverage ya, affordability ya kan, keterjangkauan harga, quality, kompetisi juga semakin ini harus diperhatikan juga, dan juga consumer proteksi consumer gitu ya, perlindungan masyarakat pemakai akhir internet ini juga dengan total cost-nya harus proporsional gitu. Jadi mungkin itu ya Pak Yanis. Jadi saya kok nganggep mungkin saya nggak tahu ya. Ini saya hanya lihat secara objektif saja gitu. Jadi saya nggak mau berpihak kepada Pak Hanif sebagai ini dia ada punya. Ya kita harus adil. Ini harus adil gitu. Jadi ya benar apa adanya gitu. Enggak Bu, saya Ibu benar ya kan ngomong benar Bu. Jangan tenang saja Bu. Oke. Ya, Nah, gitu. sebenarnya gini Pak, Iya. aturan kembali ke ini rasional atau enggak gitu. Jadi aturan yang ada saat ini terutama yang PM13 itu rasional enggak sih Pak? Bisa dilaksanakan oleh reseller enggak sih? Oleh ISP-nya dan resellernya? Sebetulnya secara minimal harusnya bisa dilaksanakan ya. Bisa ya. Harusnya bisa dilaksanakan. Menurut saya bisa deh. Tinggal goodwill dan willingness-nya pihak antara ISP sama reseller ya. Oke. Harusnya bisa menurut saya. Nah, Cuma gini, jadi sebenarnya pesennya gini Bu, yang tadi dashboard itu, ini pesennya mungkin belum ditangkap Bu Mini nih, sama yang kemarin tentang penghargaan PNPB. Iya. Maunya apa sih Pak Hadim nih? Saya tahu Bu. Jadi kalau itu ada, dia tahu saya itu terus bener ya udah bener ya kan bener enggak sih gitu kan? Iya. Validasi. Iya, enggak pasti gini. Saya sudah bayar tertib mau gini, tapi yang lain kompetitor atau ISP kan enggak tertib ya. Ngapain gitu kan. Jadi dashboard itu juga salah satunya itu loh. Saya udah tertib nih melaporkan reseller. Tapi apakah yang lain juga gitu kan. Transparansi Bu. Iya, transparansi itu. sih. Positifnya itu Bu. Selalu positif kok Pak. Iya. Jadi pertanyaannya apa nih? Jadi enggak bego Bu. Bego itu enggak bego. Wong Jawa Bu kadang-kadang tuh ya kan. Sanepan ya Pak. Sanepan. Nonton Mas Yani. Untung saja. Tapi menarik tadi yang ditanyakan Pak Yani itu sebenarnya kalau dari sudut pandang ASP apakah itu bisa diterapkan itu? Saya rasa sangat bisa. Karena ASP itu punya formulasi dalam menghitung bagaimana HPP itu harus diberikan. Gitu ya. Apalagi kalau kita udah bicara bulky, ketersediaan infrastruktur saat ini. Dengan adanya banyak reseller, bulky gede, operator pun sekarang juga kepanasan loh untuk menghitung HPP. Gitu Panasan dalam arti positif atau negatif? Positif. Nah justru malah memang yang saat ini dibutuhkan itu adalah ketersediaan last mile. Dan itu makanya ada yang akhirnya membentuk beberapa teman-teman mitra untuk membuat infrastruktur yang baik, kemudian sambung menyambung untuk membuat backbone itu ada. Gitu. Nah ini jangankan membangun, ini sudah bicara backbone gitu ya. Padahal membangun saja keliru. Gitu ya. Nah ini fenomenanya sebenarnya cepat sekali berubah gitu. Sehingga kalau pertanyaan itu bisa nggak diterapkan, ya menurut saya sangat bisa sekali. Karena formulasi saya pernah menghitung juga itu sebenarnya ada satu nilai titik tertentu kalau kita bicara tentang reseller dengan minimal 1000 customer gitu ya. Kemudian bandwidth mungkin di 2,5 sampai 3 giga. Itu dengan perhitungan tertentu nilai margin usaha itu masih sangat cukup sekali. Gitu. Tetapi itu tadi kalau saya tertib, yang lain tidak tertib dan tidak ditertibkan. Nah, fairness-nya kan jadi hilang. Sampaikan ke saya. Ya. Jadi pesan pertanyaan 2 tadi itu ya kira-kira. Iya, kira-kira itu. Penghargaan PNPB. Karena kalau masalah kalau dashboard bukan itu, Pak. Oh iya. Karena kalau dashboard itu yang saya harapkan itu gini. Kita peluang untuk kucing-kucingan itu jadi menurun gitu loh. Semakin sempit. Semakin sempit Kucingan karena dari sisi misalnya kita ya. punya reseller 100 yang dilaporin 20 gitu kan. Nah, kayaknya skalabilitas perusahaan ini ya cukup deh kalau 30 karena self assessment-nya jadi kemana-mana. Gitu. Tapi kalau dari Komdiki udah memiliki benar-benar ini ke register Data, ya, 100 dari 100 ini Mas kenapa yang si A ini belum dilaporin? Nah, itu faktanya apa? Argumentatif dan administratif. Nah, kalau si A ini pindah ke B dari Komdiki nggak perlu tanya, trackingnya ada gitu loh. Nah, cuman karena aturan dashboard itu tidak bisa disediakan oleh Komdiki. Makanya kok saya memilih AJI nih gitu loh, Pak. Kok berusaha ya?
Nanti ada mungkin kita masukkan untuk bidang apa gitu. Kabid Bidang baru, gitu, kabid bidang baru. baru. Ya karena akhirnya gini, semakin sedikit yang dilaporkan ke pelaporan itu Semakin aman. semakin aman. Nah, itu fenomena yang dibuat. Fenomenanya seperti itu, Ibu. Bahkan ada ini aku niru laporan oke malah diparani. Ya, itu. Jadi semakin banyak yang dilaporkan akhirnya semakin banyak temuan. Nah, Iya. itu Pak. Jadi fairness-nya jadi kayak enggak ada gitu, Ibu. Jadi Tapi akhirnya karena ke audit saya akhirnya bisa komunikasi dengan Bu Mini. Iya. Sebelumnya enggak. Nggak kenal. enggak kenal ya. Tahunya saya itu musnakal we gitu. Iya. Orang ISP sosum akeh gitu kan. Dulu waktu sosialisasi DNS positif saya pelaku pornografi lagi. Iya. Iya, jadi Buka lagi. Iya. Ingat 2015 apa itu? Iya. Di hotel ini. Iya. Ya, di mana itu Quality. bukan. Seraton. Bukan. Seraton. Seraton, bandara. Iya. Itu mau sosialisasi DNS positif, internet pakai LDP, malah DNS-nya nggak keblok. Kita blok Saya lagi. ingat itu waktu Ternyata Nasib. waktu itu belum Komdiki. Kominfo masih Kominfo. Kita bloknya pagi, malam ternyata Kominfo udah tidur di situ kan Pak. Dulu anggarannya banyak, jadi bisa nginep beberapa hari. Ya, Bu, ya. Siap. Tapi ini ditambahin anggaran Pak kita. Alhamdulillah. Wis. Karena audit ini. Oke, artinya audit ini tidak sesaat ya Bu ya, tetapi Iya. memang seterusnya gitu harapannya nanti dari teman-teman ISP maupun reseller juga mau tidak mau harus patuh gitu. Siap Pak. Kita kalau saya kan baru Maret ya Pak. Kalau kita hitung baru Maret saya masuk dan sekarang mungkin bulan Agustus ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan. Kalau mungkin Bapak gitu sebagai Oke. penyelenggara ISP melihat konsistensi saya dalam 5 bulan ini gitu ya. Apakah kira-kira gitu saya akan mundur di bulan akhir tahun gitu Pak? Jangan dulu Bu. Jangan dulu. Karena kita udah kena SP. Iya. Nanti kalau bukan itu. Nanti kalau ganti player, ganti pemain, nanti yang dibuka hanya dokumen yang pernah di SP Bu. Oh, Iya, siap. Gitu. Jadi memang kita ini terutama kalau saya Pak dalam bekerja saya senang untuk ngulik sesuatu yang itu nanti impact-nya ini luas ke masyarakat. Bahkan mungkin tujuan utama adalah ke industri yang akan lebih sehat. Saya mengawal biometrik itu dari tahun 2013 Wah, iya. Pak. Akhirnya goal ya Bu ya. Akhirnya goal dulu dari kita mulainya itu baru niknok. Niknok banyak celah. Iya. Kita mengajukan ke biometrik baru di 2026. Perjalanan yang sangat melelahkan gitu bagi saya gitu. Tapi saya akan tetap teguh sampai kapan ini saya ikutin. Mungkin pimpinan belum berani ya sudah kita tiarap dulu. Iya. Pimpinan sudah berani ya saya gas gitu. Iya. Dari dulu Bu Mutia dari Komisi 1 Iya. yang itu selalu menanyakan kapan nih biometrik sampai Bu Mutia jadi Jadi menteri. menteri itu baru goal saat ini. Nah itu perjalanan panjang dari 2013 sampai 2026 itu yang ya sangat melelahkan gitu. Nah begitu juga setelah ini goal saya mencoba untuk yuk kita 2 bulan menuju ISP sehat. Kemarin saya menggagas sesuatu yang bagaimana saya bisa menertibkan ini, kemudian saya juga butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian selaku penyelenggara maupun sebagai mitra. Bahkan waktu saya hampir 24 jam saya menerima Bapak Ibu ngecat apa segala macam, menanyakan, mengadukan gitu. Bahkan saat ini saya silahkan aja kalau memang masih teman-teman ada yang di luar sana mereka berjualan dengan tidak sesuai dengan aturan, silakan lapor ke saya sekaligus japri di rootnya siapa. Nanti saya silaturahmi deh. Oke. Karena ternyata tadi saya telepon, mereka mengangkat dan tahu saya ternyata dia sudah nyimpan nomor saya, padahal saya belum nyimpan gitu. Nah, jadi saya berusaha untuk penertiban ataupun penyehatan industri ini ke depan ini ada hasilnya Pak. Dan saya tidak mengharap bahwa sehari 2 hari jegar itu langsung bisa. Dan kalau saya dituntut teman-teman, Ibu cuman 12 orang, bisa sampai mana? Tapi dengan 5 bulan saya berjalan ini sudah lumayan impact yang ada, itu saya alhamdulillah gitu, karena itu adalah bukti bahwa kita bersinergi antara penyelenggara ISP dengan kita, kemudian masyarakat, dan ternyata ya sudah ada hasilnya gitu ya.
yang kemarin mungkin RT RW net yang terlalu liar, yang di luar sana istilahnya ini adalah musuhnya dari penyelenggara ISP, yang saat ini juga sudah bagaimana itu kita tertibkan pelan-pelan gitu. Jadi tidak ada keinginan kita untuk membunuh nafkah orang. Tapi dalam mencari rezeki untuk keluarga juga pasti harus berkah dan itu halal buat keluarga kita. Kalau itu pesan saya cuma itu aja sih. Oke, ini Bu ada pertanyaan yang beberapa ini hampir sama ini dari salah satunya dari Ramadan. Ini perlu penegasan Bu mungkin dari Ibu. Jadi pertanyaannya kenapa Komdigi menertibkan ketika IRA diluncurkan? Ada apa antara IRA dan Komdigi? Ya itu. Jadi kalau mungkin ini salah persepsi ya. Iya. Kalau namanya dunia bisnis itu adalah ada pemain baru masuk itu udah biasa. Oke. Tapi siapa yang bertahan dengan adanya kompetitor yang masuk, itulah yang akan sukses untuk menuju ke sana. Jadi baik IRA, baik Starlink, mungkin juga ISP yang baru tumbuh. Kenapa nggak diperhatiin ISP yang baru tumbuh setiap hari ada? Itu bukan kompetitor kita. Karena itu juga predator pelanggan kita gitu istilahnya. Semua itu baik ISP yang tumbuh, kemudian mungkin juga ada IRA. Dan bahkan masyarakat melihat bahwa IRA itu adalah ISP pemerintah yang dibiayai APBN. Ada yang menanyakan seperti itu? Bukan ya Bu ya? Bukan. Oke, Jadi bukan. IRA itu adalah sama penyelenggara ISP yang memiliki izin yang baru terbit dan dia namanya juga baru izinnya baru terbit. Kemudian dia akan masuk pangsa pasar yang sudah ada ya pasti dengan gimmick marketing gitu. Oke. Nah, kembali lagi kepada masyarakat akan memilih produk yang mana, yang pasti lebih berkualitas, kemudian nanti juga memberikan harga yang mungkin affordable gitu. Jadi intinya bahwa IRA bukan ISP pemerintah, Oke. tapi IRA adalah penyelenggara ISP yang sama gitu ya dengan penyelenggara yang lain. Oke, itu yang perlu mungkin teman-teman Eldreamer itu ketahui bahwasanya IRA memang bukan ISP-nya pemerintah Ibu ya. Itu. Oke. Ini kok waktunya enggak terasa ya, sudah hampir selesai Bu gitu. Kayaknya masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan dari teman-teman Eldreamer. Bisa dibikin berjilid-jilid ini Bu. Oke, kita masuk ke sesi akhir jadi closing statement dari Pak Taufik dulu. Ya, jelas gap antara regulator dan kenyataan ekonomi ini menjadi satu hal yang harus dijawab juga ya. Oke. Bahwa ini menurut saya ya, jadi saya tanpa menggurui Bumini dan Komdigi ya. Jadi bahwa kalau dalam ilmu hukum itu ada analisa keekonomian ya. Jadi peraturan itu tidak semata-mata menggunakan pendekatan yang sangat positif. Tapi bagaimana aturan ini jika dibuat ataupun dilaksanakan itu menjadi ekonomi yang efektif ya. Efisiensi dan seterusnya gitu kan. Oke. Nah, Mbok Yao nantinya itu anomali di reseller ini bisa dijawab dengan pendekatan hukum yang ekonomik ini, tidak semata Kemanfaatan daripada itu. betul. Pasukan hukum gitu Pak. Artinya ujung akhirnya regulasi itu untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Tanpa mengesampingkan aturan ya. Dan kepatutan dan kewajiban dan seterusnya lah yang nanti apakah itu ke konstitusi, ke undang-undang, ke maupun ke norma-norma yang ada. Mungkin itu saja lah. Saya nggak mau menggurui lagi nih. Oke. Siap. Daripada besok ini ya maju jadi pengurus ABSI lagi saya. Amin Pak. Amin. Oke. Pak Nin bisa memberikan closing statement. Ya, jadi kalau dari kami terutama di pelaku industri ISP ya penertiban ini semoga bisa konsisten untuk terus dilakukan ya, baik dari sisi ISP kemudian sampling-samplingnya juga. Kemudian untuk kaitannya dengan beberapa hal yang mungkin itu bisa disampaikan secara istilahnya konsumsi publik. Nah itu memang menerjemahkan bahasa-bahasa aturan dari Komdigi itu memang syarat dengan prediksi-prediksi dan tafsir-tafsir yang besar. Nah
Sehingga ya alhamdulillah selama saya berkomunikasi dengan Bu Mini kayaknya setiap waktu responnya juga cepat gitu ya. Nah, semoga dari Komdiki tetap terus konsisten dan statementnya juga konsisten juga gitu, sehingga apa-apa yang sekarang jalan market reseller memang tetap akan menjadi satu penggerak ekonomi, terutama di sisi industri ini yang mungkin itu nanti kalau tadi dibilang arahnya ke open access itu melebar sebenarnya. Saat ini kan kita baru membicarakan segmen reseller ya, padahal di lapangan itu kan dari beberapa government peraturan tentang tata kelola kota dan sebagainya juga sudah mulai menyentuh level sana. Nah, memang tugas berat buat Komdiki, tapi kami yakin Komdiki bisa lebih konsisten dan istiqomah lah untuk terus membina industri ISP ini. Seperti itu. Satu kalimat saja. Boleh. Ujungnya nih penertiban ini dapat menghasilkan suatu transformasi ya. Ya. Itu cukup. Bu Mini, monggo closing statementnya untuk podcast hari ini. Mungkin juga pesan-pesan untuk teman-teman Eldreamers, Ibu. Terima kasih Pak Yanis, bahwa Komdigi memiliki tugas pengawasan dan pengendalian dan kita menjalankan itu sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak membunuh industri, tapi kita bagaimana membuat industri itu untuk sembuh dan untuk maju, untuk sehat. Kalau orang yang tadinya sakit kemudian akan menjadi sehat, itu ya perlu fase yang mungkin agak nggak enak gitu ya. Tapi bahwa dengan adanya penyehatan industri ini ke depan, kepastian hukum juga berjalan, tertib penyelenggaraan berjalan, kemudian juga kita tidak kita tenang dalam menjalankan usaha. Jadi buat Eldreamer, terima kasih sudah bergabung hari ini dan kalian adalah ujung tombak dari LDP untuk tetap istilahnya semangat, istilahnya menjalankan tugas-tugasnya yang dimana urusan untuk administrasi biar ISP-nya yang menyelesaikan. Jadi bagaimana nanti teman-teman bisa tidur nyenyak, nggak harus memikirkan ketakutan Pak. Karena saya tanya reseller yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, apakah Anda nyenyak tidur? Enggak. Jadi intinya nanti semua nyaman, tertib menyelenggarakan, kemudian ISP-nya juga sehat, yang tentunya juga akan berimpact kepada para mitra dan para pelanggannya terjamin dengan kualitasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mini, Pak Taufik, dan Pak Hanif. Untuk teman-teman Eldreamers, kita ingatkan akan tayangan ulang di Prime Official Kreatif YouTube. Sekali lagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Nanti jadwal kita sampaikan, dan podcast Semeja ini setiap per periode atau mungkin 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali akan tayang di TikTok Official Eldream. Jadi tetap kami minta teman-teman bisa mengusulkan tema termasuk narasumber gitu. Syukur-syukur nanti ke depan Bu Mini lagi didampingi sama Bu Menteri bisa jadi gitu kan. Oke, kita akhiri podcast Semeja episode kedua hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Mini, Pak Hanif, dan Pak Taufik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.